Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 Agustus 2023 kurang lebih pukul 11 malam, dan besok tanggal 10 Agustus 2023 yang sedianya adalah aksi 1 juta buruh yang akan diikuti dari berbagai daerah. Dan aksi 1 juta buruh ini cukup menarik karena ini melibatkan buruh, khususnya kalangan buruh di berbagai daerah ya, seluruh Indonesia, yang besok konon akan 1 juta kumpul di ibu kota negara. Dan mohon maaf, mungkin para pengguna jalan besok itu nampaknya akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas yang pertama soal itu. Kemudian yang kedua kita akan membahas juga soal apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang itu memantik pro kontra di masyarakat. Nah, untuk membahas kedua hal itu kita sudah bersama dengan Pak Mursalin, salah satu penasehat dari CSIL ya Pak ya. Penasehat dari CSIL. Nah, yang pertama Pak Mursalin, kita ingin sebelum sampai ke aksi besok, mungkin yang pertama kita pengen tanya tentang soal Rocky Gerung. Karena memang sampai sekarang ini laporan masih terus berjalan terus. Yang orang-orang mencoba untuk melaporkan Rocky Gerung dengan berbagai macam tuduhan atau dugaan. Di antaranya adalah dia menyebarkan ujaran kebencian dengan mengucapkan Jokowi bajingan tolol. Yang kedua juga dia menyebabkan kegaduhan. Nah, pandangan Pak Mursalin sendiri dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu seperti apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum silakan membahas masalah kesana, Pak Rocky Gerung ya. Terpenting adalah apa yang tadi disampaikan Mas Arief. Ya. Besok akan terjadi kemacetan dengan adanya buruh. Ya. Nah, ini bukan hal yang sederhana. Jadi kita sebagai anggota masyarakat dan para tokoh yang peduli terhadap bangsa dan masyarakat yang tergabung dalam buruh itu, ini mereka sedang memperjuangkan nasibnya. Ini bukan persoalan ecek-ecek ya. Mereka, para buruh itu bukan sebenarnya hanya mengurusi kepentingan mereka tentang undang-undang Omnibus Law ya. Tetapi ini adalah masalah nasib perburuhan di dalam masa-masa yang akan datang, karena ini sudah dibuat menjadi satu undang-undang ya. Dan mereka tahu ya, kita tahulah sekelas Daeng, sekelas Jumhur Hidayat, terus Niko Silalahi dan sebagainya, mereka mampu, tapi mereka tidak mau mengarah kepada yang lain. Urusan ini aja, ini urusan sangat terpenting, ini urusan penjajahan ya. Undang-undang Omnibus Law kesehatan, ini kan keprihatinannya, ini urusan penjajahan gitu. Iya, betul. Urusan penjajahan di mana para dokter, para perawat, para dokter gigi dan suster dan sebagainya bergabung. Mereka itu tahu undang-undang itu ini penjajahan yang luar biasa. Dan bahkan kemarin itu Jokowi pada saat ini ada persoalan rame seperti ini ya, bukannya bagaimana memberikan dialog kepada mereka, tetapi justru menambah perjanjian atau dengan kunjungan ke Cina kemarin. Ke Cina. Salah satu poinnya itu adalah mempersilahkan tentang rumah sakit. Pendirian rumah sakit yang dikhawatirkan oleh para dokter itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai, semoga ya besok tidak terjadi apa-apa. Kita berdoa bagi masyarakat, karena saya melihat tekad dari para buruh itu. Luar biasa. Mereka tidak peduli terhadap keamanan mereka, nasib mereka sendiri. Yang penting bagaimana itu dibatalkan. Ini kan artinya pejuang ya. Buruh ini adalah pejuang masyarakat yang dimana orang intelektual, orang-orang yang berada tidak peduli pada mereka. Ini untuk perbaikan bangsa. Jadi ini kalau kita tidak peduli, ini sangat naif kita itu ya. Sangat naif. Ini semua orang akan menjadi kesusahan ya terhadap makan mereka, apalagi ke depan. Ini udah penjajahan. Jadi ini yang saya mau. Nah, kemudian menyangkut masalah Rocky Gerung. Rocky Gerung ini
harus kita bela. Walaupun dia tidak butuh pembelaan, orang setingkat intelektual kayak beliau, ya, dia tidak penting, dia coba perkataannya, coba kita simak ya. Ini memang saya buat gara-gara supaya menjadi perkara. Mengapa dia mengatakan itu? Karena ini sudah ada masalah besar. Ini tidak peduli. Dia punya suatu keresahan ya. Kalau dia dikatakan provokator, ini orang-orang picik gitu. Ya, orang itu di dalam Islam ya. Orang yang berilmu, kemudian dia tidak resah terhadap sesuatu ilmunya, tidak dilakukan. Ini dihina oleh Allah, dihina. Walaupun orang mempunyai ketingkatan ilmu itu ada tingkatan yang derajatnya tertinggi, tetapi kemudian dia mempunyai tanggung jawab bagaimana untuk memperjuangkan itu. Nah ini Rock itu saya melihat ada keresahan seperti itu, dia sehingga mengatakan, menggambarkan bagaimana bajingan itu. Ya. Ini udah sampai yang sangat mendalam, karena dia sangat paham sekali tentang. Coba sekarang saya tanya Mas Arief, kalau ada koruptor, ya, yang di negeri-negeri mana-mana itu dihukum mati, potong ditijitnya sendiri, dimakanin buaya dan lain sebagainya. Itu kan karena lebih dari sekedar maling. Betul. Jadi kalau ada koruptor, kita teriakin maling, betul nggak? Nggak betul, udah lebih dari itu. Nah maling. ini kalau ada orang lebih dari maling ya, menyengsarakan masyarakat, ya, mau ngambil alam atau hutang yang seenak-enaknya, dia tuh mau menggambarkan sesuatu, ini bajingan itu. Jadi saya kira mungkin Pak Rocky tidak perlulah mengatakan bajingan itu. Yang saya maksud itu adalah supir gerobak, ya memang bajingan. Ya, jadi kalau cuma sekedar salah dalam masalah berpolitik, ya mungkin oke lah, tirani dan sebagainya. Ini udah susah untuk menggambarkan, sehingga dia mengatakan seperti itu. Dan jadi ini yang kebakaran jenggot ini sebenarnya kan follower yang kayak buih aja lah gitu ya. Jadi sehingga ya memang harus begitu. Jokowi mengatakan kalimat bajingan itu sebenarnya tidak salah ya, ditempatkan terhadap tadi yang disebutkan Pak Mursalin. Kalau saya melihat Rocky Gerung ini kan bukan orang ecek-ecek ya. Dia ingin membuat gara-gara supaya diperkarakan tuh di mana? Di pengadilan misalnya. Dia berharap ini pengadilan berpanjang-panjang memberikan kesempatan dia membongkar mengapa bajingan satu ini misalnya. Saya berpikiran seperti itu. Ini kan orang laki-laki gitu ya. Yang kemudian dicari dijelek-jelekan sama orang, oh dia masih jomblo, masih ini apa hubungannya gitu. Nah, jadi saya kira ini yang harus menjadi prihatin kita. Kita jangan diam saja kalau ada kezaliman. Ini Rocky Gerung sudah memberikan kesadaran ataupun didikan edukasi politik terhadap ini, yang kita yang mempunyai katakan lebih jauh berpikir, kita tidak paham ini sangat memprihatinkan itu. Nah, kira-kira dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung, kalau Pak Mursalin melihat apa sih harapan Rocky Gerung ketika ini menjadi viral, dan kata-kata itu kan Rocky Gerung tidak ini kalau kita baca ya dari klarifikasinya Rocky Gerung kan waktu itu bikin konferensi pers dengan Hersubeno dan dengan siapa satu lagi. Nah, dia mengatakan minta maaf. Tapi minta maafnya itu kalau kita potret kata-katanya itu bukan kepada Jokowi, tapi terhadap kegaduhan yang terjadi. Nah, kalau menurut Pak Mursalin, ini melihatnya seperti apa dari kalimat-kalimat Rocky Gerung? Ya, ini kan ejekan yang mendalam sekali. Ya udah, kalau kalian menangkapnya bahwa aku seolah bikin kegaduhan, seolah dari kata-kataku itu kemudian mengajarkan orang, ya sudah, minta maaf lah. Males gitu loh ngomong gitu. Jadi soalnya kan males kalau itu diperkarakan, dia ingin memperkarakan suatu hal yang substansi gitu loh. Ini kan yang diomongin itu lagi. Ini para follower itu justru sebenarnya kelihatan bahwa dia urusannya itu urusan kecil lah. Seolah-olah Rocky Gerung ini adalah lawan politik PDI misalnya, lawan politik Jokowi. Bukan itu. Kalau saya melihat itu ya, dia tuh ingin ingin berjuang. Ini kamu ini negeri ini sudah dijajah gitu loh, sudah hampir habis. Kalau kamu diam, tidak bisa melawan, tidak bisa mengkoreksi ini, ya habis Indonesia gitu loh. Apa tidak bisa melihat itu? Ya, maka itu dia mengatakan, ini persoalan segini banyak kok malah ditinggalkan Cina, malah bikin MOU baru ya. Kemudian memberikan kepada Cina itu tentang
peraturan-peraturan IKN di sana gitu. Iya. Duh, Grand apa design-nya. hubungannya? Grand desainnya apa hubungannya? Dulu katanya untuk membuat ibu kota di sana. Kok sekarang diserahkan kepada Cina? Ini kan sudah dan memberikan alam ini dia soal kayak inner beauty kan, apa buka-bukaan secara ya kalau pelacur itu buka ini loh, aku udah buka ini, siapa yang tertarik kan? Iya. Ini bukan kamu apa? Ya. Ini kan mestinya marah para intelek. Iya. Nah, kita berterima kasih ya Harusnya orang menjadi begitu ya, Pak, ya. kepada Rocky Gerung. Saya yakin dia tahu ya bahwa para pejuang-pejuang itu semua memang harus bukan berakhir, artinya melalui proses-proses ya kayak Hamka, melalui rumah apa itu penjara, Musa, itu memang kejengkelan bagaimana ini orang sudah membuat gaduh. Jokowi sendiri tidak berani memperkarakan itu, melaporkan itu, udah aku yang penting kerja, soalnya kayak gitu ya. Tetapi kalau dia memperkarakan, justru memberi kesempatan Rocky untuk mengapa kamu mengatakan seperti ini, akan dibongkar kebohongan, kebijakan yang tidak memihak, itu malah bikin luka parah baru. Jadi memang sebaiknya didiamkan. Tetapi ini si para pendukung-pendukung yang kenapa tuh, taklid Pak? juga Pendukung-pendukungnya itu kira-kira kenapa gitu loh, Pak? Ya itu kan pertama kalau orang-orang yang tidak pernah berpikir mendalam itu urusannya urusan pribadi, Pak. Okay. Ya, urusan nanti kalau Pak Jokowi tidak memimpin, nanti gimana nih urusan rumah tanggaku, politikku, keuanganku dan sebagainya. Ya, yang paling kenceng kan ada siapa itu Ramdhani. Dia siapa dia gitu loh. Ya, benar ini enggak secara substansi dia tidak akan bisa menjawab, hanya mengatakan itu sudah menghina simbol negara dan lain sebagainya. Padahal undang-undang itu menurut saya dengar kali dari Susno Duaji misalnya. Ini mau menghukum pakai pasal apa gitu. Jadi orang yang paham itu kan selalu mengatakan seperti itu. Nah, jadi ini kita hanya menghadapi orang-orang yang panik, padahal Rocky Gerung tidak berbicara kekuasaan ini oleh siapa, yang penting Indonesia ini selamat itu loh. Betul. Orang melihat itu hanya dari sisi kecil. Wah, ini kalau ini sampai menteri yang baru diangkat yang mengatakan kita harus menang. Kalau tidak menang, kita semua masuk penjara. Ini kan ketakutan yang tidak pernah ada para pejuang itu. Masuk penjara, iya, katanya. para pejuang itu berpikir untuk memenjarakan bangsanya. Tidak. Hati-hati negeri kita ini kita sayang atau tidak gitu loh. Jadi ini yang kita harus cerdas, harus husnuzon ya kepada kepada Rocky Gerung, ya kepada buruh ya. Buruh ini kasihan ya. Kita lihat mereka sampai ingin menunjukkan sudah berhari-hari sampai berjalan itu walaupun luar biasa tahu itu, Pak. Iya, berjalan dari tanggal 3 kalau tidak salah. Itu jangan dikira bikin rusuh. Jadi ya harus maklum lah pengguna jalan itu menurut saya jangan ini bikin macet, dinikmatin saja ya, tidak pernah terjadi terus-menerus ya. Dinikmati, kalau perlu mobil-mobil itu ya bawa makanan lewat sana, nggak akan terjadi kerusuhan pada para pengendara itu. Kasih minum, kasih makanan, disitulah tempat pahala mencari orang-orang yang sedang menyelamatkan Indonesia. Iya. Saya kira itu. Betul, karena pada hakikatnya yang ditolak itu undang-undang Omnibus Law. Itu kalau kita lihat draft-draft di dalamnya itu kan pro asing sekali ya. Iya. Pro asing dan swastanisasi. Tadi Pak Mursalin sempat sebutkan soal undang-undang kesehatan. Itu kalau kita baca sedikit diantaranya kan soal undang-undang kesehatan itu nanti ada swastanisasi di bidang pendirian rumah sakit. Jadi nanti akan ada rumah sakit swasta yang itu sama dengan rumah sakit umum dan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Iya. Nah, ini yang sangat penjajahan. Jadi saya kan pernah moderatori para dokter itu tentang rumah sakit itu. Dia mengatakan kita ini kalau ke luar negeri ya, dokter-dokter itu harus ada penyesuaian sampai bertahun-tahun, penyesuaian bahasa, penyesuaian tentang aktivitas melakukan penanganan kesehatan. Ini coba bayangkan rumah sakit untuk merampok semua asuransi harus ke rumah sakit itu ya. Kemudian dokter-dokternya nggak ngerti bahasa Indonesia, kemudian dia langsung bertindak seperti mau dikemanakan dokter-dokter kita ini? Nggak dihormati. Ini yang menjadi keprihatinan Profesor Semarang itu, Zainal Abidin ya. Sampai dia Dokter Zainal Abidin. Sampai dia kemudian mengungkapkan dan dia dipecat. Ya, dipecat. Jadi apakah kita tidak sadar
Apakah kita akan menyalahkan para buruh? Apakah kita akan menyalahkan para dokter-dokter yang bersumber itu? Ini yang para ikhwan ya, para orang-orang yang mencintai Indonesia. Ini jelas-jelas proses dalam kehancuran Indonesia. Ya. Siapa yang membuat rezim tirani? Tahu rezim tirani? Tirani itu sudah tidak bisa diapa-apain. Ya. Sehingga sampai kemudian MH mengatakan Fir'aun itu. Karena memang sudah tidak bisa diapa-apain. Ya. DPR-nya, eksekutifnya, yudikatifnya sudah nggak bisa diapa-apain. Ya sudah selesai. Kita nih orang-orang yang punya kesadaran itu hanya bisa teriak prihatin ya, kayak Pak Amin Rais, Rocky Gerung atau siapa-siapa, dan atau bahkan si Jumhur sekalipun gitu loh. Dia tuh punya masa depan juga kan, tetapi dia nggak peduli. Artinya nggak peduli kepada ditinggalkan istri, anak dan sebagainya, karena ada satu keintelektualan yang mendalam pada mereka. Jadi saya kira itu Mas. Ya, terakhir Pak. Ya. Apa harapan Pak Mursalin terkait aksi besok nih? Ini kan saya pikir ini dengan masa yang sebegitu besar dan tuntutannya juga cukup krusial kalau kita lihat. Nah, apa harapannya Pak Mursalin? Yang pertama harapannya terhadap rezim yang tadi disebutkan Pak Mursalin. Yang kedua terhadap masyarakat luas yang kemungkinan besok ini juga sedikit atau banyak masyarakat itu juga akan melihat aksi besoknya itu. Yang jelas saya melihat tekad dari para buruh itu. Dia mengatakan tidak balik kanan sebelum dicabut undang-undang Omnibus Law itu. Ini kan satu tekad yang mestinya dikaji gitu ya. Karena tekad ini akan menimbulkan sesuatu yang saya khawatir berbahaya. Ya. Kalaulah sayang pada negeri, pada anak bangsa, diperhatikanlah. Kayaknya tapi nampaknya kan Jokowi ini terhadap masalah ini udah nggak peduli, udah dianggap selesai gitu loh. Nah ini yang saya mengharapkan siapa tahu ya, tahu sadar tentang apa yang akan dihadapi di masa akan datang, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Ini menyengsarakan semua dan melakukan tidak amanah sebagai seorang kepala negara. Itu saya mengharapkan siapa tahu ya mau bagaimana sudah melalui pakai undang-undang MK, kemudian sudah dibatalkan, tinggal jalan dikeluarkan Perpu ini melawan dari kehendak keputusan dari MK. Ini kan inkonstitusional. Itu baru satu, tapi karena sudah banyak nggak apa-apa. Jadi kita sudah menganggap sepele, rakyat sudah bisa mengukur, kamu tuh nggak bisa deh begitu, kamu nggak punya duit, aku udah tahu peredaran duit, nggak akan ada duit, jadi soalnya seperti itu ya. Maka itu kalau ada masyarakat tahu para buruh nggak punya duit ya, kalau ada ingin dapat amal, Allah ini sedang menyebar amal kepada seluruh ya yang mau mengeluarkan uang, air minum, makan bungkus supaya mereka tidak mati gitu ya, cobalah kasih ya. Jadi ini ada upaya-upaya, tadi ada video beredar, ada anggota, katakanlah anggota dari partai PDI tertentu lah ya, partai tertentu, karena dikatakan di situ begitu pakai pakaiannya merah, tapi diangkut pakai mobil polisi, ditaruhkan di situ. Apakah untuk pengamanan atau sengaja untuk dibenturkan? Nah ini yang kita nggak tahu. Semoga tidak terjadi apa-apa hal besok itu, dan saya semoga TNI, Polri atas berita-berita seperti ini semoga bisa diantisipasi, tidak terjadi apa-apa. Mereka hanya ingin ya Indonesia lebih baik dari sisi buruh, pokoknya diralat lah. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan ini jam 11:11 malam menjelang tanggal 10 Agustus 2023. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini memberikan edukasi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan didengarkan juga kepada pihak-pihak yang terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law, agar Undang-Undang Omnibus Law ini dicabut sesuai apa yang diinginkan oleh buruh pada aksi besok. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.